wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlur Rahman Hafizael dari kelas 1013 Man 1 Pekanbaru. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi akidah akhlak, yaitu kisah Nabi Lut dan kaum Sodom alaihi salam. A. Kerusakan moral kaum Sodom. Kaum Sodom dikenal sebagai kaum yang memiliki penyimpangan moral yang sangat berat. Mereka sering melakukan perbuatan keji, merampas barang orang lain, dan bahkan melakukan homoseksualitas secara terang-terangan. Kebiasaan buruk mereka membuat kehidupan masyarakat menjadi kacau dan jauh dari fitrah manusia. Nabi Lut alaihi salam diutus Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki perilaku mereka dan mengajak mereka kembali ke jalan yang benar. Namun, kaum Sodom tetap menolak dan bahkan merasa nyaman dalam penyimpangan itu. B. Dakwah Nabi Lut alaihi salam kepada kaum Sodom. Nabi Lut alaihi salam berdakwah dengan jujur, tulus, dan penuh kesabaran. Beliau mengingatkan kaumnya untuk meninggalkan perbuatan keji dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun, kaumnya justru menolak, mengejek, dan mengusir Nabi Lut alaihi salam. Mereka menganggap dakwah Nabi Lut mengganggu kenikmatan hidup mereka. Meski begitu, Nabi Lut tetap tegas menyampaikan perintah dan memperingatkan mereka agar tidak melanggar fitrah kemanusiaan. Yang pertama, Nabi Lut alaihissalam menerima tamu istimewa. Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat berwujud manusia tampan untuk mendatangi Nabi Lut alaihissalam. Ketika para malaikat tiba, Nabi Lut merasa cemas karena khawatir kaum Sodom akan berbuat buruk kepada tamu-tamu itu. Kekhawatiran Nabi Lut benar. Kaum Sodom datang berbondong-bondong hanya untuk memuaskan syahwat mereka. Nabi Lut berusaha melindungi tamunya dan memberi nasihat keras kepada kaumnya. Tetapi mereka tetap tidak menghiraukan peringatan tersebut. Yang kedua, ketegasan Nabi Lut alaihissalam kepada kaumnya. Melihat kelakuan kaumnya yang semakin parah, Nabi Lut alaihissalam menunjukkan ketegasan. Beliau berkata kepada kaumnya agar tidak mencemarkan nama baiknya dan tidak melakukan dosa di hadapan tamu-tamunya. Nabi Lut juga menawarkan putri-putri negeri, yaitu para wanita yang halal dinikahi, agar kaumnya meninggalkan penyimpangan. Namun, kaumnya justru mengejek dan tetap mempertahankan perilaku buruk mereka. Yang ketiga, pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Lut alaihi salam. Ketika keadaan semakin genting, malaikat Jibril memberitahu Nabi Lut bahwa azab dari Allah akan segera turun. Malaikat memerintahkan Nabi Lut alaihissalam untuk keluar pada malam hari bersama keluarga, tanpa menoleh ke belakang. Pada waktu subuh, azab itu diturunkan. Rumah-rumah kaum Sodom dibalikkan, lalu dihujani batu yang sangat panas dari langit. Seluruh kaum Sodom binasa, kecuali keluarga Nabi Lut, kecuali istrinya yang ikut tertimpa azab karena durhaka dan membela kaum Sodom. C. Akhir kehidupan kaum Nabi Lut alaihi salam. Pada akhirnya, seluruh kaum Nabi Lut binasa karena kedurhakaannya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang selamat selain Nabi Lut alaihi salam dan pengikutnya. Kisah ini menjadi pelajaran penting bagi manusia agar menjauhi perbuatan keji, menjaga fitrah kemanusiaan, dan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kehancuran desa-desa Sodom menjadi bukti bahwa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang nyata dan tampak. Para ulama berkata bahwa desa-desa yang terdiri atas 7 desa berubah menjadi danau aneh di mana airnya asin dan deras airnya lebih besar daripada deras air laut yang asin, dan di dalam danau ini terdapat batu-batu tambang yang mencair. Ini mengisyaratkan bahwa batu-batu yang ditimpakan kepada kaum Nabi Lut menyerupai butiran-butiran api yang menyala. Ada yang mengatakan bahwa danau bernama Al-Bahrul Masyid yang terletak di Palestina adalah desa kaum Nabi Lut pada masa itu. Akhirnya, tamatlah riwayat kaum Nabi Lut dari bumi. Nabi Lut menemui Nabi Ibrahim dan menceritakan berita tentang kaumnya. Beliau heran ketika mendengar bahwa Nabi Ibrahim juga mengetahuinya. Nabi Lut terus melanjutkan misi dakwahnya di jalan Allah Subhanahu wa taala seperti Nabi Ibrahim. Mereka berdua tetap menyebarkan Islam di muka bumi.
Semoga kita dan masyarakat kita terlindungi dari kemaksiatan agar tidak disimpa azab yang begitu pedih. Sebagaimana dalam cerita Nabi Lut alaihi salam. Amin, amin ya robbal alamin. Sekian materi pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.